Baik, kita lanjutkan lagi. Karena udah lengkap. Yes. Ya, kita tunggu aja yang nyusul belakangan. Kita lanjutkan lagi dengan oke, dia. Oke. Oke. Nah, ini beban. Nah, ini kita lihat. Nah, ini seperti yang kita bahas. Lihat tampilan saya, lihat. Nampak ya? PowerPoint itu nampak ya? Oke. PDF ini Pak. Oke. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Lihat, ini untuk ordagi lurus ya. Ordagi lurus. Nah, ini kontaknya tegak lurus. Pasti tegak lurus permukaan. W ini. Beban ini beban kontak. Nah, kemudian kita buat terjemahkan sumbu X dan sumbu Y. Satu adalah tangensial, satu adalah radial. Tangensial itu ini yang menunjukkan torsi ini. Ini yang menunjukkan torsi. WT ini. Sedangkan WR ini menjadi beban ke poros. Nah, ini di mana? Nah, ini tangensial load ini sebenarnya yang gaya yang diteruskan sebenarnya. Oke. Lanjut. Ini jadi itu ya. Jadi radialnya seperti apa? Ini kan sudah dihitung seperti sudah bisa lah kita hitung ya. Kalau dari dari putaran ada HP dalam bentuk HP misalnya berapa daya misalnya ya, berapa torsi yang bisa itu. Ini kita lihat. Nah, ini contoh nih. Nah, ini contoh beban pada ini ya. Nah, ini kan sama nih, udah gigi. Nah, ini kepala gigi. Ya, satu gigi. Nah, ini kita bisa lihat di mana maksimumnya? Beban maksimum saat dia kan kontaknya kan dia seperti ini menggelinding ya. Dia kontaknya kan menggelinding. Jadi tidak pada titik yang sama. Sama yang kita menggelinding ini kan ya. Nah, ini kan. Nah, kayak gini. Ya, nah. Menggelinding. Jadi dia menggelinding dari titik bawah. Ini dari titik kontak paling bawah sampai ke sini. Nah, ini proses kontak ini dari sini sampai ke sini berkontak. Maka di mana beban terbesar? Tentu paling ujung. Kenapa paling ujung terbesar? Ya, karena lengannya paling besar ya. Ya, nah, lengan besar. Maka kalau dia kontaknya di pangkal ini enggak terlalu besar. Kenapa? WT sama, W sama. Cuman tentu karena lengannya kecil, tentu momen kecil. Maka tegangan juga kecil. Tapi pas di ujung, ini paling besar. Nah, sama posisinya seperti kita menghitung cantilever. Nah, seperti ini. Ada kayak ini cantilevernya. Nah, kita lihat kita tinggal hitung berapa kalau di sini berapa inersia ya pasti pangkal ini ya. Nah, itu kira-kira. Nah, ini contoh nih. Ini contoh bentuk kegagalan pada gigi. Nah, ini contoh nih ya. Ini bukan kalian ini apa namanya? Benchmark, tahu ya? Masih ingat benchmark? Garis pantai sebenarnya. Ada garis-garis yang menunjukkan penjelaran retakan. Dia awal jadi bukan patah. Ini itu bukan patah impact atau overload. Enggak, biasanya dia patah lelah. Nah, jadi crack menjalar terus sampai putus. Sampai patah. Oke, lanjut. Oh. Mana dia nih? Oke. Kebaca ya nih? Terbaca, Pak. Oke, ini jumlah gigi, ini Lewis faktor. Ini kalau kita menggunakan ini standar ACMA ya. ACMA. Geometri faktor ada. Nah, ini angka-angka inilah kemudian yang kita pilih nih. Dari graf ini angkanya berapa, ini angkanya berapa, ini angkanya berapa. Itu yang kita pilih dengan saat kita mengikuti standar-standar ini. Semuanya ada. Nah, benih stress question seperti apa, overload-nya seperti apa gitu ya. Nah, angka-angkanya kita buat, kita pilih misalnya ini. Ini penggerak driver mesinnya yang digerakkan seperti apa, apakah dia apa namanya bebannya konstan, ada shock ringan, ada shock
sedang, ada shock berat misalnya. Itu ada faktor-faktor pengalinya semua. Nah, distribusi faktor gitu ya. Seperti apa beban distribusi bebannya, punya faktor. Nah, ini kalau kita menggunakan standar dynamic faktor ada semua di sini. Nah, ini bentuk lain nih, gagal ini. Ini pitting spalling. Spalling ini apa ya kira-kira? Ini pitting contoh nih. Gopeng-gopeng di sini nih. Pecah-pecah di sini. Oh. Ini bentuknya ya. Nah. Kemarin ada masalah itu waktu kita sempadang itu. Ada dia baru rompeng di sini. Pecah di sini. Dan pecahnya pada posisi yang sama di hampir di banyak gigi pada posisi yang sama. Apa sebabnya? Nah, itu kita akan tidak tahu apa sebabnya. Apakah salah didesain, salah di beban? Ya kalau salah beban berarti salah desain, atau salah di assembly, tidak pas assembly-nya, ada misalignment misalnya, atau salah di manufaktur. Misalnya pengerasannya tidak merata misalnya. Jadi ketika ini failure banyak sebab. Maka orang harus lihat. Makanya ada sekarang istilahnya kalau kita tahu apa namanya, pernah dengar forensic engineering. Pernah dengar forensic engineering? Jadi tidak dokter aja yang forensik, orang tekniknya aja forensiknya. Maka kompetensinya apa? Ini biasanya orang material sama orang mekanik forensik itu. Apa kerjaannya? Ya ini yang KNKT itu orang forensic engineering itu. Jadi ada pesawat jatuh, blues gitu ya. Dibongkar-bongkar, diorek-orek gitu ya. Ini apa sebab jatuhnya? Dilihat materialnya, apakah ada material lelah, ada material yang patah, ada material yang impact. Dilihat, maka dikorek-korek, satu-satu, dilihat satu-satu. Jadi satu. Nah itu namanya forensic engineering. Misalnya dua itu aja orang forensic engineering itu. Dia material sama orang mekanik. Material dia lihat nih, seperti apa yang terjadi. Mekanik itu dia hitung lagi. Kenapa mesin kok gagal nih? Apa penyebab gagal nih? Jangan overload nih. Nah, itu kira-kira. Menarik juga sebenarnya. Ya, KNKT, kemudian orang apa keselamatan penerbangan, keselamatan angkutan apa namanya, kapal misalnya. Itu yang forensic engineering. Ini ya kontak stress equation dan semacamnya. Ini itu increasing pitting resistance. Nah, seperti apa kita mendesain untuk meningkatkan ketahanan terhadap pitting. Wah. Nah, kemudian apa lagi? Untuk lubrikan seperti apa? Apa lubrikan yang kita gunakan misalnya? Apa jenis lubrikannya? Karena lubrikannya tergantung pada kecepatan, daya beban kontak, temperatur dan semacamnya. Tuh, nah ini di ACMA boleh dibaca ya sebagai anu saja, misalnya melihat cara berpikirnya. Nah, yang saya kirim juga ini yang ini nih. Saya kebetulan dapat dari ini nih, dapat di Undip. Saya Undip, udah ini boleh juga dipakai nih. Ini Undip ya. Ini dia sudah terjemahkan beberapa potongan dari buku ilmu mesin yang Niemann. Ini boleh dibaca, cuman dia nggak sering grafik-grafiknya. Jadi kalau di grafiknya tetap harus dipelajari di Niemann-nya. Buku Niemann kan dari ini ya, udah di copy ya. Seperti apa? Nah ini udah diterjemahkan nih. Proses-prosesnya ada, komponennya apa nih, Niemann semua diambil. Dan disarikan dari Niemann. Ini seperti apa? Nah kita fokus ke roda gigi lurus. Nah ini perancangan roda gigi. Tadi kan semuanya tentang ini ya, secara umum tentang roda gigi, ini perancangan roda gigi, Niemann. Nah ini bisa dibaca. Ini apa namanya? Parameter-parameter. Maksudnya parameter yang digunakan, ya jarak poros misalnya, lebar gigi ada di sini, ya. Pelajari. Kemudian, nah ini step-step nih perancangan. Pasti ada tanya, ini bisa ada di sini. Nah ini, tabel-tabel nih. Ini tabel-tabel Niemann semua. Jadi memang harus baca buku Niemann nih. Tabel ini sekian, grafik sekian ada di sini. Untuk milih apa nih? Milih bahan di tabel sekian, milih ini di tabel sekian, milih sekian.
estimasi. Jadi ini estimasi dulu nih. Ini tahap-tahap, jadi ada beberapa tahap ya untuk regi. Tahap estimasi. Tahap estimasi itu adalah perkiraan pertama dimensi utama. Ya, jadi berapa dimensi utamanya? Ini pertama nih. Berapa dimensi utama dari regi. Jadi dapatkan berapa dimensi utama saja. Berapa lebar, berapa tinggi gigi, berapa jumlah gigi, dan selanjutnya berapa diameter. Kemudian masuk tahap analisis. Hitung tegangan-tegangan terjadi dari yang kita desain tadi. Faktor kanannya berapa? Kalau memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat kemana perginya? Bisa balik ke sini lagi. Balik lagi ke tahap estimasi awal. Kalau ternyata faktor keamanannya nggak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, misalnya apa? Bahan terganti nih. Nah, ini sebelah sini kan. Kita bisa ganti dengan mengganti bahan saja misalnya. Bisa. Tapi kalau enggak, langsung ganti dimensi, naik ke atas lagi. Itu. Nah ini analisis lagi lurus. Ini masih analisisnya. Nah, ini masih analisis nih. Apalagi, ini anggota apa semuanya. Ini semua dari sini ya. Ini semuanya adalah faktor-faktor yang ada dibaca di sini nih di grafik nih. GA ini apa, GE ini apa, GK ini apa gitu ya. Itu ada di buku semua nih. Nah ini CS. Wah ini banyak banget lah ya. Ini ada F semacamnya. Nah faktor-faktor ini yang kita pilih memang berdasarkan data-data yang ada, perkiraan saja. Gimana yang tepat? Nggak ada pilihan yang tepat ya, kecuali memang pemilihan ini tergantung, angka-angka ini tergantung, memang biasanya tergantung pengalaman. Kalau orang ada pengalaman, dia bisa menentukan angka-angkanya dengan pas, artinya dengan lebih baik. Tapi kalau kita ya udah, selama dia memenuhi syarat, rentang yang dipenuhi ya kita pakai saja. Nah, itu kira-kira. Ini angkanya semua ada di sini ya. Nah ini guna cara hitungan di sini. Nah ini angka-angkanya. Ya, mengenai menghitung KD, B0, Bezul. Oke, baca ini diikuti saja. Ya, persamaan ini adalah persamaan yang buku Niemann. Jadi dia sarikan semua. Ini potensial dan sini semua. Oke, jadi harapan saya dibaca ya. Nah, saya kan nggak artinya saya nggak ingin jelaskan semuanya. Tentu belajar kita membaca standar nanti. Dan juga kalau kita desain nanti tentu kita ikut standar. Nah, tidak ada yang bisa menjelaskan standar kecuali kita baca sendiri. Nggak ada kursus membaca standar itu. Nggak ada. Nah, saya mau desain kilen nih. Di mana ini standarnya ada nih. Siapa yang bisa ngajarin saya? Nggak ada. Anda baca standarnya, baca sendiri. Karena dianggap standar itu sudah bisa dibaca, bisa dipelajari dengan mudah. Karena memang tidak mudah, tidak semudah kita seperti membuat bakwan gitu ya, menggoreng pisang gitu. Buka pisangnya, potong-potong, masukin ini selesai. Oh enggak, ini ada puluhan atau ratusan step ini yang kita ikuti untuk mendesain. Dan itu tidak exactly pasti, tidak benar-benar pasti. Oke, ini ya. Jadi ini sudah saya upload di portal e-learning. Ya, silakan dibaca bareng-bareng, diterapkan ke desain kita. Nah, itu ini. Yang ini juga sudah, kalau ini saya sarikan juga ya. Ini saya sarikan juga, tapi ini nggak lebih jelas sih, nggak lebih detail sih. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Saya juga nggak menjelaskan sampai ke sini pun, karena ini tidak detail, lebih detail dari tulisan tadi. Tapi boleh juga ini dibaca lah ya, untuk cara berpikirnya, karena ini mungkin lebih disederhanakan. Oke, itu kira-kira menurut saya ya. Tugas kita untuk merancang roda gigi. Nah, apa yang kita rancang? Tentu roda gigi sendiri, ya. Jadi roda giginya sendiri, kemudian semua aksesorisnya, aksesoris poros,
kemudian bantalan. Nah, itulah seterusnya. Mungkin kalau yang lain mungkin nggak masalah. Jadi itu roda gigi, bantalan dan poros dan bantalan. Ya, kita lihat tentu poros antara masing-masing roda gigi kan, pasangan roda gigi kan tentu porosnya berbeda ya, karena torsinya juga berbeda. Ya, saya kita samakan. Nah, oke, itu saya pikir. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Ya. saya mau bertanya Pak, untuk tugasnya itu boleh motor listrik atau memang harus motor listrik atau boleh motor bakar dan Boleh apa saja. Boleh motor bakar, boleh motor listrik. Tidak salah. Silakan. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau motor listrik tentu pemilihannya berbeda dengan motor bakar. Teknik mencari torsinya ya. Kalau motor listrik udah pasti ada torsinya. Oke. Ada lagi? Oke. Ada. Dan kalau sedang terlambat nih. Oke, itu saya pikir. Ada lagi? Kalau enggak, ini kita kan tinggal ini sebenarnya, tinggal tugas ini. Mungkin 1 minggu besok free, silakan siapkan bahan-bahannya. 2 minggu dari sekarang kita presentasi awal. Ya, jadi saya harapkan masing-masing kelompok presentasi perkembangan desainnya. Ya, masing-masing kita 15 menit seorang lah. Kalau 3 kelompok kan 15 menit satu kelompok lah. Jadi apa kasusnya, apa spek kasus yang mau didesain. Nah, seperti apa langkah-langkah desainnya. Nah, seperti apa hasil-hasil tahap pertamanya lah. Nah, dipresentasikan 2 minggu depan. Nah, saya harapkan sebelum Lebaran sudah selesai lah ya. Lebaran kan masih lama kan? Ya, sebelum Lebaran, karena kalau sudah Lebaran udah nggak mood lagi nih. Walaupun Lebarannya hanya di rumah saja gitu ya, tapi kan tetap aja Lebaran namanya ya. Kan nggak mungkin juga Lebaran bahas-bahas ini nggak enak banget itu. Lebaran masa mikir-mikir tugas juga. Harapan saya sebelum Lebaran, berarti kan sekitar lebih kurang sebulan lagi lah ya. Ya, kurang dikit lah, 3 atau 4 minggu lagi. Itu sudah jadi, artinya laporan sudah hampir finishing, dan saya harapkan ya kalau bisa dikumpul hari saat itu juga boleh, tapi kalau memang tidak pas waktunya rasanya mungkin minimal sebelum ujian sudah kita ini. Ujian kan setelah Lebaran ya, seminggu setelah Lebaran ya. Iya Pak, Ya. Mei. Ya. Kita ujian ya ada mesin nggak masalah bagi saya. Karena kalau ketahuan. Ya. Ketahuan. Jadi nanti ujiannya seperti ini saja. Kita kasih waktu 2-3 jam. Kita kumpulkan online. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Maaf ya, saya nggak bahasa Inggris nih. Saya terlalu khawatir nih. Lebih enak saya ngomong Indonesia aja. Nanti saya khawatirnya udah online ngomong bahasa Inggris deh. Ya ini kan lebih parah lagi nanti. Biar ngomong enak aja lah. Ke matematik juga seperti itu. Saya ngajari ke matematik yang ini, yang kelas KBI ya. Saya bikin videonya, udahlah ngomong Indonesia aja lah. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Saya pikir cukup. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan masalah tugas, silakan disampaikan di grup WA saja. Oke ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.